Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua. Ada yang hadir nih, channel baru kita yaitu Cermin Logika. Yang dimana channel ini bertujuan memotivasi kita agar kita bisa lebih percaya diri lagi. Terhadap apa? Terhadap daripada kehidupan kita yang terkadang kita merasa sakit daripada kehidupan kita ini. Tentunya pada channel kali ini kita akan bahas tentang per episode yang akan datang. 1 minggu 2 kali kita akan take video tentang bagaimana kita belajar tentang kehidupan ini. Maka teman-teman semua jangan ketinggalan, silahkan subscribe, like, dan komentarnya pada video ini. Tentunya jangan lupa bunyikan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru daripada kami. Yang dimana kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang benar tapi saling motivasi. Berpikir sebelum merasa, merenung sebelum bertindak. Welcome to my channel, Cermin Logika. Halo guys, bersama saya Maulana Ferdiansyah pada episode pertama ini di Cermin Logika, yang dimana ini bagian dari channel prolog awal kita dalam konten ini, yang insya Allah kedepannya ini bisa semakin lebih baik dan bermotivasi. Tapi pada intinya adalah ini bagian daripada kita sama-sama belajar buat teman-teman semua. Dan teman-teman semua juga nanti bisa berkomentar hal-hal positif dan kita bisa diskusikan bareng-bareng. Yang dimana itu menjadi suatu acuan kita untuk selalu berjalan dalam kehidupan kita. Baik teman-teman semua, guys, kita akan bahas tentang episode awal kita, yaitu bagaimana kita mengubah diri kita. Dalam artian judul pertama kita adalah mengapa hidup kita tak berubah. Mengapa hidup kita selalu stuck pada hal-hal yang kita tidak ubah. Jadi teman-teman semua adalah pernah kita merasa bahwasanya kita itu hanya kerja, kemudian kita main HP, kemudian kita tidur, kerja, HP, tidur, kerja, HP, tidur. Hanya siklus itu aja yang sering kita lakukan. Ataupun ditambah dengan scroll TikToknya dan hal sebagainya, yang dimana itu tidak bernilai positif untuk diri kita. Ketika kita ingin berubah, terkadang terstak atau kita tidak bisa merubah hal tersebut. Kenapa hal seperti itu terus terjadi oleh kita? Gitu. Maka mengapa hidup ini tak mau berubah? Mengapa hidup ini tidak bisa berubah? Maka masalah yang utamanya adalah pada diri kita sendiri. Itu masalah yang global ya. Segala aspek masalah, segala semua masalah itu bakal terjadi masalah ketika diri kita bermasalah. Nah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak akan merubah daripada suatu kaum kecuali kaum itu bisa merubah dirinya sendiri. Dalam artian, ya teman-teman semua, ketika kita ingin merubah daripada diri kita, ya kita harus memperhatikan daripada 3 aspek ini menurut saya. Yang pertama adalah batin kita, karena batin ini akan melahirkan daripada lahiriah gerakan di semuanya. Batin kita masih kotor, batin kita masih mengarang-arang, batin kita masih gak karuan, maka tindakan lahir kita pun itu akan gak karuan. Maka ketika orang yang dia batinnya ya masih merasa dirinya gak mampu, masih merasa dirinya gak bisa berubah, maka sampai kapanpun dia akan stuck pada posisi itu. Tapi kalau seandainya batinnya ini ya, dia bisa merasakan bagaimana batinnya ini terasa pada dirinya untuk merubah daripada segala hal yang dia ingin dirubah pada dirinya. Tentunya dalam hal positif pada dirinya. Maka sesungguhnya kalau batinnya, hatinya ini, dia sudah bisa masuk pada aspek perubahan batin, maka berjalanlah dia kepada lahiriahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemikirannya yang jernih. Terkadang kita sebagai seorang manusia itu mempunyai berbagai macam pikiran negatif pada otak kita, yang membuat kita selalu stuck pada posisi itu, yang membuat kita selalu stuck pada posisi yang kita jalani.
terlalu nyaman dalam dunia kita. Tapi kita akan berjalan pada gitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Dan itu-itu aja. Jikalau teman-teman semua bisa menjernihkan daripada pemikiran teman-teman semua, maka tindakan yang akan teman-teman dapat itu adalah tindakan yang benar. Karena orang yang dia itu ketika bertindak dalam keadaan marah, maka sesungguhnya tindakannya pasti kurang tepat, bahkan untuk tidak benar. Tapi kalau misalnya orang yang dia bisa berpikir dengan jernih, bagaimana dia bertindak, berbicara, kemudian mengatur daripada masa depannya dengan pikiran yang jernih, insya Allah tindakan yang dia lakukan itu akan menjadi tindakan yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang poin yang pertama dan kedua itu dilaksanakan oleh kita, ya, maka tindakan yang benar itu akan merubah daripada kehidupan kita, akan merubah sesuatu yang ingin kita rubah. Ingin merubah sesuatu kebiasaan yang buruk kita menjadi kebiasaan yang lebih baik. Maka poin yang pertama, ubah batin kita. Pasti bisa. Poin yang kedua, jernihkan pikiran kita. Batin dan akal. Batin kita bersih, akal kita jernih, pemikirannya jernih, insya Allah akan masuk kepada tindakan yang selalu benar, dan itu akan merubah daripada kehidupan kita. Jadi teman-teman semua, terkadang kita itu hanya fokus pada sesuatu yang memang membuat diri kita itu terasa terbeban. Jadi manusia ini, ya guys, teman-teman semua, manusia ini itu selalu punya satu pikiran yang dimana pikiran itu adalah pikiran yang yaitu OVT. Ya, ini lazim, ini makhluk, gitu kan, OVT. Tapi ketika OVT itu terlalu dalam pada dirinya, maka itu menyebabkan dirinya itu gak bisa apa-apa, bahkan gak bisa merubah apa-apa. Padahal manusia ini diberikan daripada akal yang sangat luar biasa untuk bagaimana membedakan mana yang benar, mana yang salah, untuk bagaimana dia bisa mengarungi daripada dunia yang begitu luas ini dalam segala aspek yang ada. Kita tahu perubahan dari tahun ke tahun seperti apa zaman teknologi dan sebagainya. Itu bukti daripada orang-orang ini ingin berubah. Yang tadinya pesawat itu mungkin terbangnya hanya beberapa menit, sekarang bisa terbang dengan gagahnya. Itu kan mengubah. Kalau kita nggak percaya tentang pengubahan diri tersebut, terus mau sampai mana kita bertahan, gitu kan? Kalau otak kita, kalau batin kita, kepercayaan kita tak bisa kita ubah, maka sampai kapan kita bisa bertahan? Maka sampai kapan kita bisa lebih baik lagi dalam diri kita? Maka teman-teman, sahabat online semua, perubahan yang terbaik adalah yang pertama pada batin dan pikiran kita. Dan semua masalah itu terdapat pada diri kita. Maka jangan cari-cari orang lain, maka cari diri sendiri. Maka jangan lihat orang lain, maka lihat diri sendiri. Berkaca dalam cermin, dengan gagah kita mengatakan kita pasti bisa berubah. Baik teman-teman, maka ketika kita punya tujuan yang sama untuk mengubah daripada diri kita, maka keluarlah daripada zona nyaman kita. Tunjukkan bahwasannya sesuatu yang memang tidak nyaman itu adalah sesuatu yang berarti bagi kita. Sesuatu yang memang kita anggap itu sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang itu meresahkan untuk diri kita. Padahal mungkin itulah bagian daripada jalan kita menuju daripada kita bisa mengubah diri kita. Kamu mau berubah, kamu mau tenang, kamu mau bahagia, kamu mau berubah, tapi janganlah kau masih pada aspek pola yang sama. Jikalau kamu mau tenang, maka jangan sampai reaksimu masih seperti itu dan tidak ada perubahan. Kamu mau bahagia, jangan sampai kau menunggu dunia yang merubahmu, tapi dirimu yang merubah dunia. Maka logika ini adalah bagikan cermin, ya. Dunia luar adalah cermin dari dunia dalam. Ubah cara berpikirmu, maka cerminnya akan ikut berubah.
maka segala aspek yang ada pun akan cepat berubah. Maka segala sesuatu yang kau ingin berubah, maka akan berubah. Maka teman-teman tetap semangat. Kita lanjut di episode selanjutnya. Jangan ketinggalan pada video-video yang akan datang kembali. Semoga ini bermanfaat teman-teman semua. Saya Mona Ferdiansyah. Kita lanjut kepada episode kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.